Saudara, kasus anak balita berusia 2 tahun yang ditemukan warga tengah memeluk jasad ibundanya di rumah indekos mereka mendapat perhatian dari banyak pihak. Lalu bagaimana kondisi anak balita yang hingga kini masih mendapatkan perawatan intensif dari Rumah Sakit Bayangkara Makassar? Kita tanyakan langsung saudara ke jurnalis Kompas TV, ada Hendra Bakti dari Makassar. Selamat malam Hendra. Bisa digambarkan atau ceritakan seperti apa kondisi terkini dari bayi tersebut? Selamat malam Yasir dan juga selamat malam saudara. Pasca ditemukan bayi atau balita berumur 2 tahun yang sedang memeluk jasad ibunya pada hari Senin lalu, sampai saat ini masih terus menjalani proses pemeriksaan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, di mana anak yang masih berusia 2 tahun ini begitu kondisinya pada saat ditemukan tidak terlalu memprihatinkan. Menurut tim dokter yang menangani yang telah disiapkan oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara Makassar, pada saat ditemukannya di hari Senin, kondisi anak sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, dalam kondisi sehat dan juga baik-baik saja. Sampai pada hari Rabu kemarin, saya masih terus berkoordinasi dengan ketua tim trauma healing yang menangani anak tersebut yang menyatakan masih dalam keadaan sehat. Namun pada sore kemarin ada sebuah kondisi yang sedikit memprihatinkan atau mengkhawatirkan, di mana pernyataan yang saya dapatkan terbaru dari ketua tim trauma healing bahwa kondisi anak yang masih berusia 2 tahun ini saat ini sedang dalam keadaan demam atau suhu badannya di atas normal begitu. Ini kemudian diambil tindakan yang dilakukan oleh pihak tim dokter yang menangani fisiknya, yaitu dokter anak, untuk kemudian diberikan cairan infus dan juga disuntikan antibiotik untuk kemudian mengatasi demam yang ia derita sejak hari Rabu kemarin. Ini pula lah yang mungkin yang mendasari pihak rumah sakit memutuskan untuk tidak memperbolehkan banyak orang untuk menjenguknya, hanya pihak keluarga saja begitu ya untuk boleh melihatnya pada Rabu hingga hari ini tentunya. Dan selain menangani masalah demamnya, pihak dokter juga terkait dengan kondisi kesehatan mental atau psikis yang masih terus ditangani oleh tim trauma healing yang dipimpin oleh Dr. Ham. Menurut informasi yang saya dapatkan dari Dr. Ham, mengatakan bahwa kondisi psikis atau mental dari anak yang berusia 2 tahun dalam kondisi memeluk jenazah ibunya yang ditemukan pada hari Senin lalu, saat ini masih dalam keadaan baik dan sudah mulai menunjukkan kondisi yang normal begitu. Tidak ada tanda-tanda trauma berat yang dialami oleh pihak atau yang dialami oleh si anak ini, dan keceriaan masih tampak terlihat di wajah sang anak. Ia kemudian juga masih bermain dengan 2 orang kakaknya, saudaranya yang sebelumnya terpisah dengan dirinya, tinggal bersama ayahnya begitu. Seperti yang telah kita ketahui bahwa anak usia 2 tahun ini tinggal terpisah dengan ayahnya. Ia hanya tinggal dengan ibunya yang kemudian meninggal dunia pada beberapa waktu lalu dan ditemukan pada hari Senin di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Si anak ini sebenarnya masih ditemani oleh 2 kakaknya dan juga ayahnya, yang membuat kondisi psikis ini cepat diapresiasi, di mana kerja dari tim trauma healing masih terus melakukan upaya untuk mengembalikan kondisi psikis si anak untuk tetap benar-benar stabil, walaupun kita ketahui sebelumnya dinyatakan sehat secara fisik, kemudian sehat secara psikis, namun tim dokter masih terus mendampingi bagaimana anak ini kemudian nantinya sudah bisa dikembalikan kepada pihak orang tua. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan juga, banyak kemudian yang menduga-duga bagaimana mungkin seorang anak 2 tahun yang kemudian dikabarkan bersama dengan jenazah ibunya sekitar 2-3 hari sebelum ditemukan meninggal begitu ibunya, bagaimana ia bisa bertahan. Menurut wawancara yang biasa dilakukan oleh tim dokter trauma healing yang mewawancarai dan berbicara dengan pihak keluarga, termasuk juga dengan melihat bagaimana kondisi anak saat ini, ternyata si anak bisa dikatakan walaupun umurnya 2 tahun, kondisinya bisa dilihat mandiri begitu. Karena informasi yang didapatkan oleh tim dokter, sebenarnya ibu dan juga anaknya ini sudah berpisah lama dengan suami dan 2 kakaknya.
bisa dikatakan informasi yang disampaikan sekitar 1 tahun sudah berpisah dengan suami dan kakak-kakaknya, sehingga ia terlihat mandiri dan mampu bermain begitu. Pada saat pengamatan di Rumah Sakit Bayangkara, pihak tim dokter melihat anak ini mampu mengambil sesuatu yang ingin ia ambil, jadi ia bisa bertahan, bisa saja mungkin di saat itu ada dispenser atau air yang bisa ia minum, namun semuanya tidak ada yang mengetahui, dan tentu saja ini masih menjalani proses yang dilakukan oleh pihak tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara, Yasir. Hendra, kemudian singkat saja, dengan kondisi fisik maupun psikis yang tadi Anda ceritakan, sudah adakah informasi ataupun kepastian kapan bayi yang berusia 2 tahun ini sudah diperbolehkan untuk pulang? Menurut tim dokter yang menangani anak yang berusia 2 tahun ini, ia sebenarnya sudah bisa pulang. Sebelumnya kemarin dikatakan bahwa ia sudah bisa pulang hari ini ataukah besok, namun karena kejadian pada saat kemarin demam dan saat ini harus diberikan suntikan antibiotik, dan kita ketahui suntikan ini harus dilakukan sampai 3 hari. Itu artinya masih menunggu bagaimana perkembangannya di 3 hari berikut begitu. Ketika dirasa kondisi kesehatan si anak sudah mulai membaik, kemudian kondisi kesehatan mentalnya juga sudah membaik, maka pihak dokter akan menyerahkan anak ini kepada keluarganya, yaitu ayahnya bersama dengan 2 orang kakaknya. Namun permasalahannya tidak sampai di situ, Yasir dan juga saudara. Menurut tim dokter yang menangani trauma healing dari anak ini, bahwa perlu juga dilakukan bagaimana upaya penanganannya ketika ia sudah berada di pihak keluarga, dalam hal ini ayahnya. Kita ketahui ayahnya bekerja sebagai seorang anggota militer yang setiap hari meninggalkan rumah menuju kantornya. Kakak-kakaknya juga 2 orang ini masih sekolah, otomatis juga akan meninggalkan rumah. Lalu siapa yang kemudian menjaga anak ini? Ini perlu ya dipikirkan, karena tentu saja ini akan mempengaruhi kondisinya, bagaimana kemudian ia bisa tidak terlalu mengingat apa yang menimpa dirinya begitu. Ya, selain itu juga kita sampaikan juga bahwa memang proses otopsi untuk ibu sendiri sebenarnya tidak mendapatkan izin yang diberikan oleh pihak keluarga kepada pihak kepolisian, sehingga sampai dikebumikan pada hari Selasa sore, pihak kepolisian belum mengetahui apa sebenarnya menjadi penyebab pasti kematian seorang ibu yang berusia 39 tahun itu. Lalu pihak kepolisian melihat kondisi luar dari jenazah, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada pula kerusakan yang terjadi di kamar atau pintu kamar kosnya, barang-barang berharga tetap utuh, dan hingga pada sore kemarin, malam tadi, informasi yang kami himpun dari berbagai pihak termasuk datang dari Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan mengatakan bahwa kemungkinan kasus ini akan ditutup karena tidak ditemui apa yang menjadi penyebab pasti meninggalnya ibu yang berusia 39 tahun tersebut. Memang kejadian ini menuai banyak perhatian dari kalangan. Sampai sejauh ini banyak pejabat penting yang kemudian sudah datang melihat anak tersebut, Wakil Gubernur, Kapolda, Wali Kota, dan juga Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan yang menjadi harapan ke depannya, semoga anak ini mendapat penanganan yang baik dari keluarga, lingkungan, sehingga tidak ada lagi tidak ceria untuk kita lihat, dan semoga ada tawa begitu yang mengisi hari-harinya di esok hari. Demikian, Yasir. Baik, terima kasih Hendra Bakti atas informasinya dari Makassar, Sulawesi Selatan.